Baik, teman-teman, nggak apa-apa yang masih di jalan sambil apa namanya, eh, dengerin mungkin lebih hati-hati ya, nggak boleh sambil apa namanya nyetir ya, teman-teman. Oke, baik kita mulai sambil nunggu yang masih di jalan ya. Ya, malam ini kita ada presentasi dari tim 2 ya. Mungkin teman-teman sudah siap ya. Semoga nanti setelah saya presentasi, teman-teman boleh eh, apa namanya presentasi untuk proyeknya ya. Nokia ya kalau nggak salah. Nah, nanti akan dipandu sama Pak Nanang untuk proyeknya ya. Oke, eh, pembahasan malam ini tentang konflik ya, teman-teman. Mungkin kemarin kita sedikit bahas mengenai eh, office politik dan konflik ya, gimana sebenarnya konflik itu dibutuhkan ya. Jadi eh, ternyata nggak ada konflik tuh nggak sehat juga. Jadi konflik itu adalah sesuatu yang memang wajar gitu ya. Jadi bukan konflik ini bukan selalunya negatif ya. Jadi bisa jadi uh, sesuatu yang day to day task ya, yang mana berkaitan sama pekerjaan bisa juga atau uh, karena memang sengaja dibikin berkonterpart ya, counterpart bukan bukan musuh ya, tapi uh, check and balance ya, atau yudikatif sama eksekutif atau legislatif sama eksekutif. Jadi memang dibikin untuk check and balance. Jadi untuk criticize atau mengecek gampangnya kenapa konflik itu dibutuhkan karena misal nih salah satu engineer kita melakukan coding, nah kemudian maka ada satu orang yang harus ngecek pekerjaannya. Jadi itu dari sisi reporting. Nah, ini seperti gambar ya, itu kan atasan dan ngomong ke bawahannya. Itu secara fungsi itu adalah counterpart. Bawahan itu dicek sama atasan atau tim ya. Kalau bahasa sopannya, tim lead akan mengecek pekerjaan tim membernya. Nah, itu untuk check and balance ya. Apakah codingnya sudah benar atau belum? Nah, biar terjadi eh, tercapainya tujuan organisasi ya, teman-teman. Nah, eh, jadi mengenai konflik, kenapa kita pelajari? Karena kita biar paham bahwa konflik itu eh, bukan sesuatu yang selalu negatif ya. Tapi kalau konflik pribadi, nah itu udah sentimen namanya, bukan konflik organisasi lagi. Nanti kita harus bisa bedakan dia itu konflik organisasi atau bukan. Nah, kemudian jenis dan sumber konfliknya, kemudian yang paling penting strategi untuk menyelesaikan konflik. Nah, ini teman-teman harus eh, menyimak ya. Kalau nggak salah ini adalah salah satu soal yang akan muncul di Meet ya. Jadi, biar eh, nggak lupa kita taruh di akhir ya. Jadi salah satu
mengenai apa soal soal UTS-nya itu tentang konflik ya. Nah, jangan khawatir mengenai ujiannya karena itu praktikal ya. Soal-soalnya bakal praktikal. Nggak nanya tentang definisi walaupun itu eh, ya teori ya. Gampang bisa dijawab juga. Cuman saya lebih membuat pertanyaan tentang praktek di tempat kerja ya. Oke. Nah, eh, selanjutnya, nah tadi kita harus bisa membedakan antara adanya masalah komunikasi misalnya atau eh, konflik itu timbul dalam organisasi sebagai hasil dari tadi ya komunikasi, kemudian hubungan pribadi, mau tidak mau ada ya karena kita 8 jam bahkan lebih ya di tempat kerja mungkin 12 jam bisa jadi struktur organisasi. Nah, struktur organisasi tadi ya reporting dan sebagainya secara vertikal atau horizontal. Nah, karakteristik itu jadi personality dari atasan kita atau pucuk pimpinan kita itu juga bisa menimbulkan uh, konflik juga ya. Jadi misalnya otoriter, maka ya pokoknya kamu harus kayak gini. Nah, itu bisa juga menimbulkan konflik apalagi Gen Z ya, Gen Z ya. Itu yang nggak bisa diberikan instruksi kerja yang seperti itu. Walaupun memang otoriter itu diperlukan ketika emergensi. Nah, kemudian pada hakikatnya bisa didefinisikan menjadi dua ya. Jadi baik itu apa interaksi atau antagonis antar dua atau lebih pihaknya. Jadi uh, ada konflik organisasi yang bisa terjadi antara dua atau lebih anggota yang timbul adanya apa ya pembagian resources lah ya. Jadi mungkin karena resource kita kan terbatas atau karena kegiatan kerja dan atau kenyataan tentang perbedaan status, tujuan dan persepsi atau values ya. Tadi misalnya kemarin kita bahas tentang budaya organisasi dan sebagainya, beda personality atau beda nilai atau persepsi tentang sesuatu. Oh, sebenarnya kalau minum itu udah biasa, Pak. Ya, itu. Nah, cuman kan kita nggak bisa. Nah, itu beda lagi tuh. Udah uh, beda ininya ya, pandangannya ya. Nah, jenis dan sumbernya bisa konflik interpersonal, jadi terjadi antara individu karena adanya perbedaan kepentingan dan nilai ya. Tadi saya bilang. Atau konflik intragrup dalam satu grup. Kita bisa lihat teman-teman pas menyelesaikan project ini kan, oh ini nggak pada ini nih, apa namanya, nggak pada ngumpulin tugasnya nih. Gitu. Nah itu kan, atau saya mau yang ini dong. Jadi itu intragrup ya, atau dalam dunia pekerjaan misalnya satu tim. Gitu. Konflik intergrup atau dalam satu ini saya Nokia dong nah, ternyata udah pilih kelompok yang lain atau misalnya silo itu terjadi karena ego antar departemen merasa yang paling penting marketing dong itu kan ujung tombak kalau nggak ada marketing dan sales nggak ada project oh orang HR wah halo parah yang paling penting ya HR lah kan kita gaji dari kita gitu. Nggak ada HR nggak gajian itu bisa timbul kayak gitu atau finance ya yang cari duit siapa gitu kan yang ngejar-ngejar invoice siapa gitu. Nah itu antar grupnya
atau dalam beda organisasi, misalnya klien dengan internal kita, bisnis analis dengan user di klien kita. Pak, kemarin kan itu nggak masuk scope Pak gitu. Nah ini harus dibicarakan dengan uh, apa namanya uh, para top manajemen nih di Stirco gitu. Nah itu apa namanya bisa kejadian juga. Nah sebab timbulnya tadi adanya aspirasi yang tidak tertampung atau 8 yang lain ini ya. Jadi saling ketergantungan interchange tugas ya, tas ya. Jadi uh, tektokan bahasa gampangnya. Jadi si A ngerjain ini gitu. Nah, itu biasa kejadian. Bahkan antar manajer ya, sering kejadian. Misalnya, wah, orang engineeringnya bilang, engineering atau tech manajernya bilang, ya ini project telat bukan salah kita dong. Kan itu orang marketing sama BA-nya, orang project management nggak bisa batasin scope-nya, nggak tahu definisi okdannya gitu. Di sisi lain, orang project manajernya bilang, lah itu codingnya salah terus gitu kan. Jadi projectnya nggak kelar-kelar itu, bukan bukan nggak tahu scope-nya. Sebenarnya sih itu nggak masuk scope gitu. Cuman bugs-nya itu sini dibenerin, nanti yang lain ikut salah. Sana dibenerin, yang sini salah lagi. Itu antar bagian ya, saling karena ada tugasnya. Atau bisa jadi, wah ini UI-nya itu belum uh, bisa dikerjakan nih karena backend-nya belum confirm bisa apa enggak dengan kayak gitu. Nah itu ketergantungan tugasnya atau ketergantungan arah ya. Jadi tujuannya kemana. Kemudian ketidakpuasan atau perasaan ketidakadilan. Jadi ini biasanya antar karyawan dengan HR ya. Jadi atau company as manajemen ya, manajemen. Nah itu karena, kemarin dijanjikan naik gaji, ternyata setelah saya nggak jadi resign, nggak dinaikin gaji. Jadi ada gitu. Atau teman-teman eh, dikasih kenaikan gaji 10% kok saya cuman 5%. Gitu. Itu ketidakpuasan. Ketidakpuasan itu bedanya sama ketidakadilan. Ketidakpuasan itu adalah hal-hal yang apa ya bersumber dari kebutuhannya. Tidak ada hubungannya sama legal. Misalnya uh, apa namanya kenaikan gaji itu konflik kepentingan kalau di HR, konflik kepentingan. Jadi bukan kepentingan masing-masing. Kalau perusahaan kan tentunya cari pekerja yang murah, kerjanya bagus. Karyawan juga gitu, kerjanya dikit tapi gajinya gede. Nah, itu kan, itu konflik kepentingan. Nah, ketidakpuasan itu terjadi ketika ya tadi bukan berkaitan sama basic yang harus disediakan perusahaan. Nah, kalau ketidakadilan itu berkaitan sama hukumnya, yang hukum tenaga kerja. Wah, ini kerja dari pagi sampai pagi nih nggak ada lembur nih. Harusnya ini ada kompensasi lah gitu kayak gitu. Nah, manajemennya bilang, nah lu kan kerjanya nggak ada batasan waktu berdasarkan hasil kerja kan dan remote lagi kan. Nah, gitu. Jadi kita nggak tahu lu kerja bener atau enggak dari pagi sampai pagi gitu kan kita nggak ngurus itu yang penting kerjanya beres. Nah itu kadang eh, seperti itu ya. Jadi levelnya kan staff ya, jadi nggak ada lembur gitu manajemen berpikirnya kayak gitu. Distorsi komunikasi. Nah ini sering kejadian karena kita sudah ngerasa bilang A, ternyata si si eh, Bambang dengernya enggak, belum bilang kok, belum pernah dibilangin. Atau misalnya eh, terjadi misalnya email gitu, ternyata kejadian salah paham dan sebagainya.
tidak ada pedoman. Nah ini nggak ada aturan main. Ada aturan main aja kadang sering salah interpretasi ya. Apalagi tidak ada pedoman. Tidak ada pedoman ini bukan karena memang apa ya disengaja ya, karena perusahaan yang kecil dan dinamis itu memang secara apa ya, secara teori itu tidak perlu adanya banyak rules biar bisa agile atau fleksibel ya. Jadi memang sengaja by design kayak gitu. Filosofinya kalau perusahaan kecil ngapain banyak hierarki, banyak rules gitu. Jadi memang kadang kayak gitu. Nah, disinilah sumber timbulnya karena memang tidak ada aturan yang main jelas. Jadi apa yang di solusinya dengan komunikasi yang intens. Makanya kenapa uh, masih perlu kerja dari kantor kalau perusahaan yang kecil ya, karena mungkin hanya 5 orang gitu kan. Ngapain kita bikin aturan yang rigid banget gitu kan? Karena tinggal nanya kan, ini enaknya gimana gitu. Tapi masalahnya saat ini kita walaupun hanya mungkin 25 orang gitu kan dalam satu tim itu. Tapi ternyata memang nggak komunikasi satu sama lain karena itu kelemahannya untuk teman-teman engineer atau yang uh, IT itu yang programming itu kayak gitu karena kupingnya udah ditutupin ya kayak saya ini. Oke. Kemudian tadi aturan yang kurang jelas ya. Sebenarnya sih udah ada aturan tapi memang nggak taruh di uh, dokumen, nggak dibuat SOP secara tertulis. Sudah aturan, mungkin di email sudah beberapa kali dikasih internal memo, cuman karena nggak ada SOP yang ditandatangani perusahaan gitu, jadi takutnya itu instruksi kerja internal memo atau apa gitu, itu atau misalnya peraturan perusahaan, nah itu kan. Kalau peraturan perusahaan itu kan udah baku atau SOP ya, baku. Tapi kalau masih email dan sebagainya itu agak susah. Oke, terus kurang transparannya beberapa hal. Misalnya, ya karena apa ya, tadi eh, orangnya sedikit, kemudian aturannya masih verbal, belum ada, misalnya gampangnya gini deh, belum ada struktur gaji gitu. Nah, gimana kita bisa ngasih tadi ya feedback atau misalnya kenaikan gaji 10% itu syarat dan ketentunya apa gitu. Atau misalnya eh, kadang bukan karena sebenarnya bukan karena tidak sengaja menutup-nutupin ya, tapi emang karena ya tadi dinamika proyek, kemudian dinamika lingkungan kerja gitu yang wah pokoknya yang udah kayak apa ya pasar dan sebagainya udah kayak ribetnya minta ampun. Jadi kadang itu miskomunikasi dan mungkin kita sudah pernah bilang sama si A gitu, tapi kita ngerasanya udah ngasih info ke semua gitu. Padahal baru ngomong sama satu atau dua orang. Ternyata ada yang belum di info gitu. Itu sebenarnya sih bisa kejadian kayak gitu. Jadi bukan sengaja tidak transparan gitu. Tapi ada juga memang yang sengaja ya, sengaja yang tidak info. Misalnya company ini eh, apa profit atau tidak gitu. Kemudian itu eh, nggak semua perusahaan mau terbuka itu ke karyawan.
Nah, dipandang dari sumbernya, konflik juga bisa ada beberapa sebab ya. Jadi konflik dalam diri individu, misalnya saya bisa apa enggak sih, gitu. Itu kadang ada doubting ya terhadap self sabotase dan sebagainya. Itu ya timbul karena ada konflik. Oh, saya bisa nggak sih achieve ini? Atau wah, saya harusnya kemarin ngambil keputusan ini. Nah, itu antar dirinya sendiri gitu. Antara individu dalam organisasi atau antar individu dan kelompok. Jadi misalnya konflik karena kita bau badan gitu ya. Dan akhirnya kita dikucilkan misalnya kayak gitu. Misal, nah akhirnya ada grup WA yang nggak ada kitanya gitu, misalnya kayak gitu. Jadi misalnya kayak gitu ya. Nah itu individu dengan kelompok atau semua kok setuju sih kita pindah kantor gitu dan di sono lagi jauh gitu. Atau konflik antar kelompok dalam organisasi tadi antar misalnya uh, tech lead atau technical team sama uh, project management team gitu. Kemudian konflik antar kelompok dengan organisasi, jadi misalnya dengan manajemen, konflik antar organisasi tadi saya bilang antar misalnya klien sama vendor bisa jadi. Nah ini konflik management style, jadi uh, ini ada dua ya. Uh, Dilihat dari tingkat assertiveness-nya atau kooperatif business kooperativeness-nya. Ada 5 ya. Kalau ada konflik yang paling enak itu kita bisa kompromis ya. Jadi bisa kompromi ya. Maksudnya kompromis itu bukan kompromi itu bukan artinya negatif yang wah cincai gitu ya, bukan ya. Tapi kita ketemu di tengah-tengah. Jadi nggak semuanya uh, apa namanya kita terima dari kelompok A atau si A gitu. Tapi kita bisa ketemu, oh ya udah, misalnya dalam hal individu dengan organisasi ya. Misalnya ketika bargain gaji atau salary negosiasi, dia budgetnya misalnya 20 juta misalnya. Ternyata ekspektasinya dia sudah 30 gitu. Nah, itu kan nggak ketemu. Tapi kalau dia mau kompromis kandidatnya bisa jadi ketemu di tengah-tengah. Ya udah deh, yang penting ada ini ya Pak gitu. Jadi nanti misalnya 23 gitu ketemu. Terus nanti saya ngejarnya sampai 30 dengan insentif. Nah, itu ketemu di tengah-tengah. Jadi karyawannya nurunkan, perusahaannya juga ngasih harapan dengan adanya insentif. Atau tipikal yang kedua ada ini void konflik ya. Jadi kalau ada udah ada ketemu sama si A sih udahlah saya nggak mau apa. Nah ini bisa jadi struktur ya. Misalnya pokoknya saya nggak mau ada si A dalam tim gitu. Kalau ada si A dalam tim saya nggak mau. Itu udah avoidance. Kalau ada si A di lantai ini saya mending pergi aja gitu. Nah itu sudah mendarah daging gitu. Atau dia uh, konflik apa avoidance-nya by ini ya silence gitu. Ya udahlah saya diem aja yang penting yang waras ngalah gitu. Nah, kayak gitu. Atau accommodating, smoothing ya. Jadi untuk kooperativeness-nya tinggi, tapi asertifnya itu rendah. Jadi dia ya udahlah, yang penting kelompok kita rukun-rukun. Tapi jadi kita yang secara individu kena itu karena kita mengorbankan pribadi tapi untuk kerja sama tim yang oke gitu. Anda nanti ngerasain ketika jadi tech lead atau manajer ya. Kadang
sebagai manajer sama tim itu, kita nemuin tim member yang macam-macam. Kadang yang ada si A diem aja, tapi kerjaannya beres. Ya udahlah, nggak pernah ngomong. Ada si B ngomong terus kerjaannya biasa gitu. Ya tapi dia misalnya orang sales dia ternyata dia bawa kontak atau leads banyak gitu, walaupun kita belum bisa execute atau belum jadi uang gitu, jadi belum jadi revenue, tapi dia memang banyak gitu leadsnya, tapi belum ada itu. Ya udahlah, biarin, kita kasih waktu. Atau ini ya, autoritatif atau competition ya. Jadi dia ini yang otoriter ya. Ya pokoknya kamu harus ngikutin cara saya gitu. Kalau nggak mau ya udah jangan kerja sama saya gitu. Nah, yang paling bagus adalah ini ya, collaboration or problem solving. Ini bukan compromise ya tadi ya. Yang common itu compromise, tapi yang paling bagus di sini. Cuman ini eh, jarang yang bisa di sini ya, collaboration, problem solving. Oh, nggak apa-apa, saya nanti eh, pakai si A, si B pakai aja gitu resource-nya. Yang penting project kita sama-sama jalan gitu. Itu jarang banget sih. Oh, budgetnya segitu ya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita next projectnya dapat lebih baik gitu, budgetnya kayak gitu. Itu jarang banget kolaboratif. Itu butuh orang yang tingkat dewasanya tinggi, kemudian problem solvingnya bagus, dan saling menerima. Itu kenapa di sisi ini ada apa ya, satu quote yang menyatakan orang yang uh, kan sekarang ini nggak cuma butuh intelijensi ya, intelijensi questions, tapi juga butuh emotional questions untuk mencapai ini ya. Nah, ternyata emotional questions itu tinggi ketika spiritual questions juga tinggi. Nah, ini ada uh, yang menyatakan gitu ya. Jadi butuh. Kenapa ada teori yang bilang seperti itu. Jadi uh, penelitian yang menyatakan kalau orang emotional questionsnya uh, emotional questions itu apa ya, uh, personality-nya bagus, itu biasanya didukung dengan spirituality yang bagus. Nah, makanya saya bisa katakan bahwa orang yang collaboration-nya itu tinggi dan problem solving-nya oke, berarti logiknya oke, kolaborasinya itu hatinya oke. Karena tadi nggak akan dia sabotage counterpartnya gitu. Nah, kemarin kan udah saya bilang kayak gini, Pak. Kenapa masih kayak gini gitu. Nah, itu. Nah, kolaborasi ini adalah ya ini yang tingkat tinggi lah. Ini Indonesia menurut saya agak kurang di sini. Ini orang-orang yang kuat di teamwork. Nah, seperti waktu itu saya bilang, Indonesia ini orang yang bagus di individual kontributor. Game-game yang cocok itu bukan bola ya. Makanya kenapa kita kemarin udah berharap sekali bisa masuk Olimpiade di Paris, tapi ternyata setelah kita harapkan sekali, oh kalah sampai kalah 3 kali ya, akhirnya nggak jadi. Ya emang terus terang saya bilang game-game yang banyak orang itu kita dari sisi postur kurang, dari sisi
kolaborasi juga masih kurang. Emang nggak tahu kenapa emang seperti itu ya. Ya tapi saya masih berharap sih pemikiran saya salah ya. Jadi mungkin nggak hanya apa namanya bulu tangkis saja yang bagus atau pencak silat ya, misalnya atletik gitu. Coba kalau atletik misalnya panjat tebing itu, kita cepet banget gitu kan. Atau yang SEA Games, yang nggak tahu itu karena di Indonesia atau gimana ya, Asian Games yang 2018, misalnya pencak silat kita semua itu ya, hampir semua apa eh, piala kita ambil kemarin. Nah itu, jadi paling tidak kalau misalnya kita nggak bisa di yang orange ini ya, kita yang di kuning lah, kompromis gitu. Jadi bargaining di tengah-tengah. Jadi nggak semuanya di suffer, tapi kita ketemu di tengah-tengah ya. Take and give lah. Konflik struktural, jadi ada hierarki, ada fungsional, lini, dan ada formal informal. Informal itu tadi individu sama individu ya. Nah ini interaksi antara individu dengan individu lainnya. Jadi kalau di sini ya, yang nomor satu itu yang paling bagus ya. Pribadi yang open mind. Jadi mengenal dirinya dan mengenal orang lain. Itu yang bagus. Makanya di apa namanya uh, negara yang terdiri dari belasan ribu pulau, kemudian banyak sekali bahasa, suku, maka ini yang paling dibutuhkan. Nah, orang yang open mind bukan yang tidak mengenal orang lain, tidak mengenal dirinya sendiri. Jadi di sini kita mengenal diri sendiri, mohon maaf nih. Kita sebagai orang Jawa misalnya, itu orang yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Atau sebaliknya, ada satu dan suaranya kalau orang Jawa itu kan pelan-pelan gitu ya, alon-alon asal kelakon. Atau uh, apa namanya ngomongnya juga pelan, halus gitu. Apalagi orang Sunda gitu, ngomongnya halus pisan. Nah, beda dengan orang yang dari Sumatera ya. Ini kita bukan ngomongin rasis ya, tapi kita harus kenal diri sendiri dan orang lain. Itu ngomongnya keras, kemudian kalau misalnya dikasih pekerjaan, ya udah ambil dulu urusan bisa atau enggak nanti. Itu cepat ya pasnya. Nah, jadi kita harus apa namanya mengenal ya. Jadi ketika kita harus bisa adjust tadi, kompromis. Misalnya kita orang Jawa, atasnya kita orang Sumatera, atau sebaliknya. Maka kita harus ketemu di tengah-tengah. Misalnya ibarat nih satu lari, satunya jalan gitu kan. Atau satunya jalan tapi jalan cepet, satunya lari ya udah agak di lari maraton bukan sprint. Nah, itu akhirnya ketemu di tengah-tengah. Kalau orang Jawa itu larinya agak jangkauannya agak diperpanjang, jadi agak jangkauannya agak cepat ya. Atau tadi apa namanya uh, lari tapi maraton jadi pelan-pelan gitu, bukan sprint. Kalau sprint kan langsung cepet gitu. Karena, nah ketika bicara juga gitu, bicara yang keras, cepet gitu, tas-tas, sementara misalnya orang dari Jawa, Pulau Jawa ini kan banyak kan gitu, Sunda, Jawa gitu. Nah itu harus ada di tengah-tengah gitu, Mas gitu. Kita ngomong sama orang Jawa sebagai orang Sumatera. Saya itu kalau ngomong emang kayak gini ya gayanya, keras. Eh, bukan itu, bukan saya marah ya, tapi emang suara saya kayak gitu. Jadi biar ketemu di tengah-tengah. Jadi di sini, nah masalahnya di sini kalau kita nggak kenal orang lain, nggak kenal diri kita. Jadi kalau ngomong keras, dikiranya marah gitu kan. Nah itu
belum tentu kayak gitu. Jadi harus saling memberitahu dan sebagainya. Nah, strategi penyelesaian konflik ini ya harus sering mengadakan musyawarah. Jadi tadi saya bilang kalau saya eh, apa namanya ngomong apa itu namanya, setiap saya ngomong tuh emang kayak gini suaranya, bukan berarti itu marah gitu. Itu harus dikasih tahu. Atau kalau saya diem itu bukan berarti eh, apa namanya ada sesuatu. Emang saya emang orangnya pendiam. Saya kayak gitu. Terus yang kedua adanya komunikasi dua arah yang enak dan luas gitu. Jadi ini yang sering eh, apa ya terjadi ya ketika kita baru masuk perusahaan. Ini saya kasih tips ya. Ketika Anda nanti kerja dan eh, pindah dalam organisasi baru, itu kan kita ada masa percobaan ya, ada masa probation 3 bulan atau mungkin kontrak gitu. Nah, banyak organisasi yang tidak menentukan kriteria apa yang menjadikan saya lulus masa percobaan atau apa yang menjadikan saya red flag atau tidak lulus gitu. Kalau udah kayak gini enggak. Gitu. Nah, itu harus dibicarakan di awal gitu. Kalau bisa bahkan kalau saya ngasih tips ke teman-teman karena itu resiko ya. Mungkin untuk kebanyakan orang yang single source income ya. Jadi ketika kita melangkah itu kenapa ragu-ragu? Wah, di sini kan saya udah permanen. Jadi akhirnya masuk conversion untuk pindah itu. Nah, dengan adanya komunikasi dua arah ini yang enak dan luas, saling terbuka, maka itu bisa menentukan. Misalnya nggak ditentukan nih sama atasannya, Pak, maka waktu interview Anda harus bilang, ketika interview kan dikasih kesempatan nanya itu. Nah, itu harus tanya, apa kriteria yang dipakai Bapak atau perusahaan sehingga saya bisa lulus probation dalam 3 bulan. Nah, terus atasannya pasti akan bilang, oh ini anak kritis nih, bagus. Hanya dengan nanya kayak gitu ya, karena dia tanyanya detail. Jadi berarti dia uh, apa ya futuristik lah ya, atau mungkin progresif. Jadi dia akan jawab 5 kriterianya. Misalnya salesnya tercapai, atau kalau misalnya orang project within timeline, within budget, dan kualitinya terjangkau. Nah, 3 ini yang wajib gitu. Dan yang 3 personalitinya ya paling tidak datangnya nggak telat-telat banget gitu. Atau kalau misalnya di telepon jawab gitu. 5 ini aja. Nah, pasti kita kan yang ini 2 oke lah. Ini kan berkaitan sama kita. Yang 3 ini within timeline, within budget, sama kualitinya oke. Ini kan susah nih Pak gitu. Misalnya 3 ini saya nggak achieve salah satunya, boleh nggak Pak? Gitu. Misalnya karena waktunya mepet, kita harus ngejar timeline atau ngejar budget gitu. Nah itu harus, karena 3-3 ini ketemu agak susah Pak. Ya yang sudah di project kan udah tahu pasti ya. Kalau ketemu 3-3 ini wah itu hebat banget. Tapi within timeline, within budget dan kualitinya oke itu agak susah. Nah makanya kita harus misalnya nanti waktunya mepet kita kejar timeline sama quality aja Pak, atau timeline sama budget gitu. Kualitinya belakangan. Nah itu boleh nggak salah satu di ignore dulu gitu. Nah itu harus disampaikan. Jadi mana yang misalnya kita nggak achieve itu harus disampaikan sehingga kita confidence. Nah kalau sudah kayak gitu nanti Pak ini ya kriteria yang Anda akan pakai untuk nilai saya itu di email. Jadi nanti ada tertulis ya teman-teman. Jadi kita dengan diri sendiri tidak ada konflik tadi karena saya pasti achieve, nggak ada self doubting gitu ya, tidak ada keraguan atau akhirnya karena ragu diri sendiri akhirnya self sabotage. Jadi kita wah kalau sudah nggak yakin udah nanti jalannya juga ambiar itu agak susah ya. Itu ya jadi
kalau pindah itu harus ditanyakan. Itu yang sering tidak. Job clarity, job expectation itu dua itu yang jarang sebagai atasan disampaikan di awal, sehingga tahu-tahu wah ternyata itu kriteria yang penting untuk nilai saya Pak ya, kenapa kemarin nggak dibilang, lah kamu juga nggak nanya gitu. Akhirnya nggak ada komunikasi dua arah, akhirnya dua-duanya dirugikan karena kita sebagai atasan juga nggak tahu kalau dia nggak tahu, sebagai bawahan kita juga nggak tahu karena kita nggak dikasih tahu. Nah, yang ketiga memberikan keadilan pada semua lini. Ya, jadi kadang itu ya, karena tadi kita nggak tahu, akhirnya kita merasa nggak adil. Padahal itu sebenarnya bisa ditanyakan, hal yang bisa didiskusikan lah. Transparan dalam semua hal, termasuk tadi ya. Jadi jangan ada kriteria tersembunyi atau tambahan. Oh, ini 5, yang 5 lagi kan kamu ini ya, apa namanya belum tahu. Gitu. Itu kan nggak fair itu. Harusnya 5 ya udah 5 gitu. Jangan tambah-tambahin yang nggak masuk sini yang udah didiskusikan, harus ini dong biar adil dan fair atau transparan. Terus ada pedoman yang jelas gitu ya. Terus ada aturan yang jelas. Tapi karena itu diskusi antar dua, nggak perlu eh, jadi aturan PP gitu ya. Itu akhirnya kita email aja itu. Jadi sehingga bisa ada yang tertulis. Gitu. Kemudian semua aspirasi dianggap penting dan dikomunikasikan. Tadi yang saya bilang, 3 ini kan budget, timeline, sama ini kan agak susah nih Pak. Jadi kalau saya kompromi satu bisa nggak? Itu bisa dikomunikasikan lah ya. Manfaat positif tadi, konflik tadi ya. Itu bisa menjadi organisasi yang lebih dinamis. Kemudian sebagai suatu konflik itu sebagai suatu kejadian dapat dipakai sebagai pengalaman yang berharga. Ya. Jadi kalau nanti, jadi kalau Anda interview itu, yang ditanya bukan sesuatu yang lancar-lancar aja. Jadi kalau Anda coba ceritakan masalah terbesar dalam 10 tahun pengalaman Anda gitu. Oh enggak, kita nggak pernah ada konflik, nggak ada pernah ada masalah. Bukan itu yang ditanya sebenarnya. Yang ditanya adalah bagaimana kita menghadapi konflik dan menyelesaikannya. Gitu. Kalau tidak ada eh, sama sekali konflik, nggak ada masalah, berarti you don't have enough experience. Gitu. Jadi kalau sudah berbagai banyak makan asam garam dan menjadikan garam itu yang asin jadi manis, nah itu you have apa ya good experience lah ya. Jadi pengalaman itu ada dua, pengalaman buruk, ada pengalaman baik. Nah, selama 10 tahun Anda bekerja atau mungkin 1 atau 5 tahun Anda bekerja, itu eh, ada 3 tipe ya, pengalaman buruk, pengalaman baik, atau pengalaman baik yang diulang-ulang terus. Jadi berbagai macam konflik itu bukan sebagai sesuatu yang negatif ya, teman. Tapi itu menjadikan kita dewasa. Gitu. Jadi orang dewasa itu kan karena sudah sering dijatuhkan, sering jatuh, tapi kita tetap bangkit. Gitu. Konflik yang berhasil diatasi dan memuaskan dua belah pihak melahirkan pribadi-pribadi yang kreatif, kritis, dan inovatif. Jadi kalau teman-teman tahu kenapa diversifikasi itu penting dalam suatu organisasi, itu karena perlu yang inovatif dan kreatif gitu ya. Jadi ada study case kenapa Adidas ngambil orang dari berbagai suku di Amerika ya, karena biar menimbulkan melahirkan produk-produk yang inovatif ya. Kalau orang berbagai macam suku itu sendiri, nggak bisa kita kalau nggak melakukan immersion ya, nggak bisa kita tahu kebutuhan konsumer di apa namanya Timor Leste atau
Lombok gitu, kalau kita belum pernah ke sana gitu. Yang tahu adalah orang sana gitu. Makanya kita dari berbagai suku itu penting ya karena itu inovatif. Tapi gimana menimbulkan konflik? Ya, itu kan bisa diatasi. Konflik juga menyadarkan semua elemen organisasi atas makna sebuah kemajemukan ya, tadi diversifikasi. Jadi diversifikasi itu penting karena tadi ya untuk inovatif dan sebagainya. Bukan emang sengaja untuk oh ini harus ada suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, suku Papua, Bugis dan sebagainya. Bukan untuk oh apa tuh namanya? Oh ini kita udah diwakilin 1% perempuan. Bukan, itu bukan sesuatu yang untuk dibangga-banggakan gitu ya. Kayak CEO narsisism ya. CEO narsis ya. Jadi oh kita ada manajer perempuan ya. Karena atau dari semua suku itu bukan untuk gaya-gayaan tapi emang dibutuhkan. Misalnya manajer perempuan itu dibutuhkan karena dia detail daripada laki-laki. Laki-laki dibutuhkan pasti ya karena dia lebih risk taker dan sebagainya. Nah itu ya. Oke, dampak negatifnya ya tadi komunikasi organisasi terhambat. Oh ini atos, nah, bahasa Jawa atas itu keras, tapi orang Sunda atas itu sudah itu bisa masalah komunikasi kayak gitu. Kerjasama yang sudah akan terjalin ada individu dalam organisasi menjadi terhalang terhambat karena tadi oh ini wah itu ngomongnya kasar itu nggak suka saya gaya bicaranya. Padahal dia ngomongnya gayanya emang kayak gitu. Tapi kita sebagai orang Jawa tahunya wah itu enggak itu atau sebaliknya ya itu cemen itu apa ngomongnya pelan banget nggak kedengeran. Nah itu kayak gitu, aktivitas produksi dan distribusi dalam perusahaan menjadi terganggu karena tadi jadi kenapa ini apa di apa ya namanya di zaman AI ini machine learning yang semakin atau robot gampangnya yang semakin maju robot ada di mana-mana ya ya robot AI gitu ya selama masih ada kita elemen orang yang bekerja, maka kita masih butuh managing people. Makanya ini organisasi dan manajemen matkul ini penting karena kita belum 100% robot gitu. Kalau kita sudah 100% robot, saya akan sarankan Pak Nanang untuk subjek ini ditiadakan. Jadi karena sudah nggak ada ngomongin perasaan, ngomongin uh, individu yang berbeda, tapi ini karena kita masih ngomongin orang yang punya perasaan, yang punya hati, yang sensitif terhadap sesuatu isu gitu. Nah itu kita harus manage. Selama itu masih ada orang yang bekerja, ya udah kita selalu akan bermasalah dengan orang. Jadi 50% bahkan 60% project itu kelar itu karena unsur orang. Jadi kalau kita sudah bisa managing people dengan baik, maka project dengan berjalan dengan lancar. Tapi kalau kita managing people-nya parah, ya technical skill yang Anda punya bisa Node.js, bisa atau 10x programming gitu ya. Percuma gitu ya. Karena itu sifatnya individual skill, bukan interpersonal skill yang dibutuhkan ketika managing, coordinating dan sebagainya. Nah, itu mungkin kesimpulannya apa namanya tadi ya. Jadi kita selalu membutuhkan uh, apa namanya kita nggak bisa avoiding konfliknya. Jadi mungkin nggak bisa terutama dari suku tertentu itu memang sukanya menghindari masalah ya. Tapi kita nggak bisa lari dari masalah. Tapi atau konflik ya. Yang ada kita harus menyelesaikan konflik antar individu, antar departemen, antar organisasi
dengan sebaik-baiknya. Jadi konflik ini ditimbulkan untuk check and balance tadi, bukan untuk nimbulin masalah ya, tapi untuk check and balance sehingga quality delivery dari project yang dipegang atau produk yang dijual ke klien itu menjadi bagus. Kemudian defect produknya minimalisir sehingga waste material bisa diminimalisir sehingga profit dari organisasi bisa meningkat gitu. Jadi again ini tujuannya untuk diversifikasi. Kenapa kalau tidak ada konflik, misalnya hanya satu departemen aja dalam satu organisasi, maka ya tadi jadi semua masalah di satu departemen itu aja kan. Gitu. Jadi harus ada fungsi-fungsi yang memang sengaja dibuat konfliknya. Misalnya project delivery dengan PMO gitu. Atau misalnya gampangnya deh, orang accounting sama auditor. Kenapa kita, ini pertanyaan bagus mungkin ya teman-teman. Kenapa perusahaan itu harus ngeluarin duit untuk auditor ya? Yang at the end kita sendiri juga yang repot gitu. Kita sendiri yang repot karena akan ada temuan gitu. Atau dengan organisasi lain, kenapa harus ada audit pajak sih? Kenapa harus ada internal auditor sebelum kita temui internal auditor? Karena internal auditor itu dibikin untuk misalnya quality assurance. Itu fungsinya kan auditor atau polisi dalam satu organisasi. Itu dibuat agar kita masalah isu-isu atau bugs yang ada di software yang kita develop itu sudah diantisipasi atau diminimalisir ketika user acceptance test gitu ya. Kayak gitu. Bukan memang sengaja ini ngapain sih ada QA gitu. Ngabisin budget aja gitu. Kan dia nggak ikutan bikin softwarenya gitu. Kerjaannya hanya ngomong cari-cari nyari-nyari kesalahan gitu ya. Tapi nah itu kenapa ada subjek ini atau apa topik ini karena kita biar open mind ya. Jadi auditor atau quality assurance di suatu perusahaan IT itu atau quality control di pabrik misalnya QC itu dibikin bukan untuk menyusahkan Anda tapi untuk eh, produk yang Anda bikin itu menjadi high quality. Jadi biar nanti customer puas, usernya puas, sehingga ada repeat order. Coba bayangin kalau misalnya restoran nggak ada QC-nya, ada rambut di makanannya, ada apa namanya makanan basi. Mohon maaf ya, kalau di warteg itu kadang suka ada sayur yang basi dibanding mungkin restoran karena memang nggak ada fungsi kontrolnya, nggak ada. Walaupun sebenarnya uh, bisa aja yang masak kan kalau jadi sudah tahu ya, cuman bisa jadi nggak ada gitu. Tapi kalau di restoran besar itu kan ada QC-nya ya. Jadi ada tesnya, test food namanya. Sebelum kita diterima itu ada test food sehingga uh, nggak akan ada konflik ya. Misalnya kayak di restoran besar itu customer bisa ngesu restoran ketika ada masalah. Mintanya panas kok dikasihnya dingin. Mintanya nggak pakai udang. Saya udah bilang alergi udang. Ternyata itu ada udangnya. Akhirnya dia sesak nafas dan harus dibawa larikan ke rumah sakit. Itu aja mungkin dari saya.
Teman-teman ada yang mau ditanyakan sebelum kita presentasi mungkin? Kenapa konflik perlu dibuat atau desain? Bukannya kalau tidak ada konflik artinya semua anggota tim saling support sehingga produktivitas perusahaan bisa menjadi tinggi. Nah, jadi bukan kita menciptakan konflik, Mas Farhan, tapi memang menciptakan counterpart sebenarnya. Nah, counterpart itu akhirnya emang sengaja digesekkan ya. Ya, bahasa kasarnya konflik emang diciptakan. Jadi beda pandangan. Nah, itu biar naik tingkat ya. Nah, karena biar tadi misalnya filosofi yang saya pegang adalah ketika kita melakukan suatu pekerjaan itu bagaikan eh, apa ya? Kita nggak bisa melihat rambut atau rambut yang ada di belakang kepala kita. Bahasanya Pak Nanang, horizon delok cito ediri. Jadi nggak bisa ngelihat ini di sini kita. Jadi orang yang melakukan itu nggak tahu kenapa ya, itu sudah males atau emang dia ada blind spotnya sehingga emang nggak akan kelihatan, gitu. Nggak akan kelihatan karena dia udah yakin bahwa itu udah benar gitu. Tapi ada aja. Nah untuk itu ada eh, perlu ada konflik tadi atau bahasa ini orang yang kontrol ya, kualitinya, quality assurance atau atasannya, misalnya engineer, programmer akan dilihat hasilnya sama tech lead-nya. Nah, tech lead-nya nanti kalau udah oke, maka sebelum di deliver ke usernya, orang QA-nya akan mengecek lagi. Sehingga ada dua kontrol ya, atau dua check and balance. Sehingga nggak ada lagi tuh. Karena pernah ada kejadian yang cerita saya interview project management itu parah banget Mas Farhan. Dari project management, dari PMO, orang QC, itu kan dia nggak tahu eh, atau PMO lah. PMO itu kan orang project management ya. Dia kemungkinan bisa jadi nggak tahu teknis gitu. Dari sisi progres udah oke, udah done gitu. Tapi ketika diberikan ke klien user acceptance test itu UAT, ternyata softwarenya itu kosong ternyata. Nggak ada softwarenya. Itu pernah kejadian gitu, pas saya interview. Nggak tahu gimana itu. Jadi software yang ditunjukin hanya Figma-nya ya, mock up-nya doang kayaknya. Jadi emang back end-nya belum ada apa-apanya itu. Jadi udah di deliver ke klien. Itu parah banget tuh. Karena emang nggak ada tech lead-nya, nggak ngecek, nggak ada QA-nya. Jadi ketika kita udah deliver ke klien dan kita menyatakan done pas UAT, gila ini software-nya masih di hard code ya, atau mungkin masih kosong gitu. Jadi itu, jadi emang sengaja didesain untuk uh, apa namanya, ya tadi uh, menjadi betul lah gitu. Mungkin itu Pak Nanang dari saya. Kalau ada pertanyaan lain, mungkin teman-teman. Saya bertanya Saya teman-teman, belum pernah ada ditanya kasus sama perempuan ya, atau takut sama saya kayak Pak Nanang ya. ada kasus nggak di perusahaan bisa apa namanya jadi contoh mungkin. Tanya Pak, Yuk. kalau penyelesaiannya konflik ini tentang misalnya suatu pekerjaan, kalau enggak saya ini enggak selesai, istilahnya gitu, gimana Pak caranya Pak? Oke, Pak Irul, menarik nih Pak. Biasanya Iya sering nih, terjadi di lapangan nih. ya itu kejadian di tempat kami juga ya. Jadi biasanya kejadian ini ya Mas Ili ya. Jadi waktunya sudah mepet untuk
delegate sudah nggak ada waktu ya. Jadi daripada saya ngajarin dulu, wah nanti habis waktunya dan belum tentu selesai, ya udah saya aja langsung. Nah, jadi untuk mungkin untuk meminimalisir itu sebenarnya ada 3 ya, Mas Yuli ya. Jadi ada eh, apa ya namanya? Saya teorinya lupa, tapi prakteknya ada namanya apa ya Pak Nanang? Saya agak lupa teorinya. Jadi pekerjaan itu urgent tapi nggak penting. Jadi antara penting sama urgency ya. Jadi kalau itu pekerjaan penting dan urgent, maka kita sendiri harus turun tangan. Tapi kalau pekerjaan itu penting dan waktunya masih lama, kita bisa deliver ke yang senior, delegate ke senior. Tapi kalau pekerjaan itu nggak penting dan waktunya mepet, maka kita uh, deadline-nya mepet ya, kita harus kerjakan sendiri. Atau yang keempat nih, waktunya masih panjang dan nggak terlalu penting. Nah, kita bisa kasih anak yang magang gitu. Jadi tergantung ini. Tapi kalau misalnya tadi ya, waktunya masih ada, tapi penting ya itu kita harus bisa kasih ke orang di bawah kita dengan full pengawasan ya, Mas Yuli. Jadi kita delegate ke yang senior, tapi kita awasin. Nah, yaitu. Tapi kalau sudah tadi ya, tapi kita harus assess tadi. Jadi dibagi 4 box lah ya. Yang paling sini adalah yang urgent sama important. Nah, itu harus Anda turun tangan, justifikasi itu oke. Tapi kalau 3 box yang lain, apalagi yang nggak urgent, nggak penting, itu harusnya di delegate bisa. Nah, itu. Nah, kalau either way ya, penting atau important, nah itu bisa di delegate. Masih bisa di delegate. Jadi ada 4 kondisi itu. Jadi kita jangan semuanya kita yang ngerjakan, ya habis waktu kita. Jadi priority management kalau nggak salah Eisenhower ya, Eisenhower teori lah ya kalau nggak salah. Itu mungkin benar. Mas Yili itu ya jawabnya. 4 kuadran priority ya. Itu ya benar Mas. Cuman namanya apa ya? Nah ini Kak, salah saya coba. Jangan-jangan kasusnya tempatnya Mas Juli Widodo itu beda. Nah itu coba Mas ceritakan ceritanya kayak gimana? Ya, Mas Mas, Yuli. seperti yang dijelaskan atau enggak? Atau memang personilnya yang memang susah atau personil yang memang pengen terlihat atau bagaimana? Hampir sama Pak kayak gitu Pak. Cuman kan kebanyakan karena kayak apa ya, egois Pak ya masuknya Pak. Jadi kan kadang kan kita dapat pekerjaan ya yang harus kita gitu. Jadi nggak istilahnya nggak mungkin nggak ke sama rekannya gitu. Hmm. Anu Mas, harus belajar manajemen Mas. Oh, Ya Pak Eril. Jadi manajemen proyeknya harus Iya. dibenahi. Kalau makanya ini pelan-pelan. Pelan-pelan mungkin ini bagian dari pelajaran yang ada kaitannya ya. Jadi manajemen proyek itu sangat penting sekali di deliver ke siapa. Jadi ketika memang dari proses inisiasi, kemudian proses sampai terjadinya proyek itu kan ada proses panjang, ya kan? Nggak bisa ujuk-ujuk langsung dapat gitu ya. Itu ada proses panjang, kemudian nanti akan dideliver ke siapa, berapa orang yang akan terlibat di sana. Itu kan harus diperhitungkan. Nah, disitulah fungsi manajemen. Di situ fungsi manajemen hadir. Jadi manajemen itu fungsinya untuk memanage supaya supaya sistem di dalam organisasi perusahaan itu berjalan dengan baik. Ya misalnya gini, mungkin satu orang itu mungkin bisa jadi masih sanggup ketika ada 2, 3, 4, 5 pekerjaan.
apakah sanggup dikerjakan sendiri? Meskipun nanti sebenarnya menurut saya itu menjadi kurang bagus di dalam organisasi. Gitu. Artinya semua harus dibagi dengan bagiannya masing-masing. Gitu, nggih. Itu kalau saya. Iya. Meskipun jadi kelihatan apa ya? Kelihatan mungkin jadi kelihatan paling bisa gitu ya. Paling egois tadi disampaikan. Tapi justru menurut saya nggak bagus gitu. Benar nggak Pak Irul? Iya, itu orang yang kayak gitu ketakutan nih, Mas. Ketakutan kehilangan power ya. Jadi eh, itu yang orang yang fix minded itu kayak gitu. Jadi dia takut kalau nanti eh, dia harus ngajarin orang, oh nanti orang yang di bawah kita bisa, ilmu saya nggak kepake lagi dong. Saya nggak kepake lagi dong. Karena yang lebih muda, gajinya lebih rendah, sudah bisa gitu. Jadi perusahaan akhirnya nggak pakai saya lagi. Itu nah itu benar tuh Mas eh, Alex tuh. Jadi takut sharing knowledge, Ya, benar. takut tersaingi ya. Sindrom ya itu sindrom orang lama. Jadi orang dulu tuh wah ampun deh. Saya ada kenalan apa orang pajak itu akhirnya karena kemarin saya pernah ngobrol itu ya. Itu yang orang yang saya marah-marahin tuh kayak gitu tuh. Karena apa namanya nggak ngasih data lengkap ya. Padahal kita sudah minta jauh-jauh hari gitu. Karena itu takut kehilangan powernya. Oh ini Rafifa Adila nih, akhirnya ada perempuan yang nanya nih. Nah itu benar Mas Melki, emang takut posisinya direbut orang baru tuh. Nah itu Anda jangan punya pikiran kayak gitu ya. Mm-mm. Bahkan ketika Anda berpikir nanti posisi saya takut direbut, itu Anda berarti fixed minded gitu. Kenapa Anda berpikir kayak gitu? Berarti Anda akan berpikir bahwa ilmu Anda itu selamanya akan relevan. Padahal itu enggak. Apa namanya? Ilmu Anda itu akan tergantikan nantinya. Jadi mungkin orang baru itu sudah apa ya? Sudah fitrah ya, sudah apa ya? Sudah alamiah lah ya. Jadi akan digantikan orang baru dan makanya kita harus selalu belajar gitu. Biar kita tidak obsolete ya atau tidak selalu relevan. Nah, ini itu ya. Jadi orang yang punya takut kehilangan power, takut kehilangan ketika sharing knowledge itu masalahnya di situ. Ini ada pertanyaan dari Rafifah nih. Akhirnya setelah sekian purnama ya, ada pertanyaan nih. Kita really appreciate nih. Bagaimana menangani proyek yang tidak ada progres kemajuan walaupun sudah banyak meeting berulang kali? Nah, itu pertama harus ini ya apa? eh, kita ada satu project yang kayak gitu ya. Jadi sudah deliver semuanya, tapi sama usernya tidak dinyatakan done ya, atau BAST-nya belum tanda tangan. BAST itu ini teman-teman. Jadi eh, Serah terima. berita acara ini ya serah terima ya. Jadi bahwa apa yang kita lakukan itu sudah selesai. Jadi biasanya itu pertama nggak ada definition of done. Jadi yang terjadian itu apa ya? Nggak ada progres. Padahal itu sudah di ujung, sudah di ujung. Kita ngerasa di satu apa namanya di data ya, mungkin teman-teman di data science itu misalnya case-nya itu root optimization ya. Jadi ada satu perusahaan yang punya sistem delivery barangnya, dia minta kita untuk deliver apa membuat apa ya rekayasa sehingga desain untuk rute yang
yang efisien dan murah gitu, efisien dan efektif lah ya, murah tapi juga cepat sampainya. Nah, mereka bilang harusnya 12% efisiensi tercapai, tapi di di kontraknya tidak ada seperti itu, sehingga itu deadlock ya, bottleneck, nggak ketemu tuh. Maka kalau kayak kasus sama kita ini, itu kita harus ada steering committee antar top management sehingga kita bisa solve dan collaborate sehingga proyeknya selesai. Atau ketika masih stage atau fase awal-awal ya, progresnya nggak ada, itu biasanya memang masih belum 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 ketahuan skupnya ini yang benar yang mana gitu, sehingga usernya mengatakan oh ini bukan yang kita minta, yang seperti ini gitu. Nggak selesai akhirnya, nggak progressing karena kita nggak ketemu skupnya di tengah-tengah ya, atau skupnya belum difixkan gitu. Itu mungkin Raffi, Pak. Mungkin Pak Nanang ada Ya, apa? Saya menambahkan saja. Sebenarnya yang karena pertama mungkin harus dilakukan itu harus jelas ya di proses awal, di proses inisiasi itu harus jelas. Jadi skup pekerjaan yang dikerjakan itu apa saja. Jadi sejauh mana sih yang dikerjakan? Karena biasanya kalau itu di awal itu kita tidak ada persetujuan ya, dan itu harus tertulis ya. Biasanya gitu kalau proyek. Jadi kalau itu tidak ada bukti administratif, nanti kita disikat di tengah nanti. Bahkan kalau sudah kita anggap selesai di akhir, itu nanti akan banyak lagi permintaan yang terjadi seperti itu. Jadi itu pun yang sudah dari awal sudah ada proses administrasi kadang terjadi juga. Tapi ketika proses dari awal itu jelas, inisiasi apa segala macam yang dikerjakan, skopnya sejauh mana, kita punya bukti administratif itu akan menguatkan kita. Sehingga ketika kita bernegosiasi ya kita akan jauh lebih siap dan lebih kuat. Mungkin itu. Eh, karena permasalahan kayak gini itu memang sering ya terjadi. Bahkan eh, di proses awal kemudian akhir, bahkan di proses yang tengah itu kita sudah menyampaikan dari apa yang menjadi pembicaraan kita itu ditolak gitu. Itu sering terjadi, ditolak gitu. Karena approval itu yang jadi masalah juga, approval kadang-kadang kan ada di pimpinannya. Nah, kita minta approval ke pimpinannya juga susah karena orangnya sibuk misalnya. Harus melewati sekretarisnya misalnya. Sedangkan sekretarisnya juga masih melihat, ini kira-kira Bapak sedang sibuk enggak ya? Dan kita butuh segera keputusan karena di sisi lain ada deadline di sana. Itu tidak mudah memang. Jadi ya menurut saya itu tadi harus jelas di awal sih. Harus lebih jelas di awal. Begitu teman-teman. ya, terima kasih Rafifah pertanyaannya. Ada lagi mungkin teman-teman? Kalau nggak ada, ya itu benar juga tuh Mas caranya. Jadi emang berkaitan sama perut orang sih ya. Jadi kadang takut kehilangan, takut tersaingi. Jadi tadi harus selalu relevan ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa Anda itu eh, berkarir itu dari awal sampai akhir pensiun itu sama ya. Tapi harus selalu terbuka untuk kesempatan baru atau open minded lah ya. Jadi selalu belajar yang yang mengarah ke posisi yang banyak dicari. Jadi misalnya kayak sekarang data atau AI gitu. Kita harus selalu belajar hal yang baru sehingga masih relevan gitu. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi dari saya cukup Pak Nanang. Saya Ya, izin live dulu Pak ya. oke.
Ini kita masih Wah, ada waktu nggak sih? Waktunya habis Hah? ya, Udah habis ya? Habis, sampai Pak. 2020 ya. Oh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Gini aja, Berarti minggu depan presentasi itu Pak Nanang. mana aja Pak Irul, presentasinya dikumpul aja. Dikumpulkan minggu depan Presentasinya atau dikumpul aja. Kayak yang hari oh ini gitu enggak? presentasi eh, kelompok berapa ya? Dikumpul aja, nanti dikirim ke saya boleh. Oh ya, oke. Yang hari ini presentasi Enggak. ya. Oke, sip sip. Eh, ada yang mau ditanyakan? Tadi udah di-spill belum ya ininya? Belum Pak, cuma satu tentang konflik ya. Tadi tentang konflik. Boleh mungkin saya Maaf Pak, tambahkan. permisi. Mm-mm. Halo. Ya, ya Tadi silakan. presentasinya bikin video ya Pak jadinya Pak, terus dikumpulan gitu ya? Nggak usah Mas, slide presentasinya aja dikumpulkan Mas. Via apa Pak pengirimannya Pak? Besar nggak ininya ininya filenya? Enggak kok Pak, di Google Presentation kok Pak. Oh ya udah di WA boleh atau di tele boleh. Siap Pak, Di siap Pak. tele Makasih Pak yang ya. di grup aja itu enggak Pak? Boleh. Oh di tele yang di grup juga bisa boleh. Oh, oke Pak. Nah, Oh, waktunya habis ternyata. Oke. nggak apa-apa. Ini tadi tentang Nokia ya. Eh, Yang pertama ya. Iya Pak. Tentang Nokia. Menarik sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Kasus itu sudah banyak. Jadi apa yang disampaikan di dalam tugas itu sebenarnya mudah untuk dicari. Tinggal teman-teman menyampaikan. Harapannya adalah teman-teman bisa memahami dari setiap kasus, gitu ya. Ini karena tugas ini juga sudah pernah dikerjakan sama teman-teman di atasnya. Jadi senior teman-teman sudah pernah mengerjakan ini. Jadi paling tidak tahu ada kasus-kasus besar di sana ya. Termasuk disrupsi teknologi segala macam. Tadi kalau Pak Irul menyampaikan tentang apa namanya Pak, diversifikasi produk ya, diversifikasi Iya. produk. Kalau saya lebih membahas tentang apa namanya disrupsi teknologi. Nah, itu di manajemen bisnis pertemuan pertama biasanya kita sampaikan. Materinya hampir hampir sama di sana. Tapi nggak apa-apa. Itu apa namanya nanti disampaikan lewat lewat tele aja ya, lewat tele aja. Oke, Pak Irul mau di-spill dulu ininya. Masih di mute. Oke. Nanti akan ada 5 pertanyaan teman-teman. Nggak banyak ya. Jadi harusnya nggak terlalu susah ya. Jadi 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu tentang project management ya. Jadi gimana tentang apa itu ya, efisien dan sebagainya lah ya. Kemudian yang kedua, kalau masih tentang gimana manage project ya, teman-teman. Jadi tadi saya bilang tentang project itu kan ada timeline, budget, dan quality. Nah itu tentang itu. Kemudian pertanyaan ketiga tentang leading team ya, teman-teman. Jadi tentang budaya kerja ya, yang kemarin kita bahas ya. Dan yang tadi kita bahas juga tentang kolaborasi, itu mungkin. Yang keempat, itu gimana tentang measurement ya. Jadi kita mengukur sukses itu gimana gitu. Jadi ini semuanya tentang praktikal ya. Jadi teman-teman jangan terlalu
takut ya. Karena orang IT akan lekat sekali dengan project management, maka kita minta case-nya itu tentang project ya. Ya mungkin akan ada yang di luar IT, tapi ya itu bisnis atau project lah ya, sama aja. Inisiatif bisnis itu yang keempat ya. Terus yang terakhir tadi lagi ya tentang konflik manajemen ya. Itu harusnya sudah cukup ya. Jadi nggak ada pertanyaan tentang sebutkan teori tentang priority management atau tentang teori manajemen, itu nggak akan ketemu. Sebutkan tokohnya atau teori ini siapa pencetus tokohnya, itu nggak akan ada. Jadi murni tentang praktikal. Jadi teman-teman sebisa mungkin jawabnya runut ya teman-teman. Itu mungkin. Pak Nanang, cukup mungkin. Ya, dan nambahin dikit, jawabannya dijawab sendiri ya. Kami sangat menghargai jawaban teman-teman. Jadi jangan sama antara satu dengan yang lain. Kita sangat menghargai. Nanti pasti ketahuan kalau yang nyontoh pasti ketahuan. Karena rata-rata akan copy paste. Jadi jangan. Jadi jawab berdasarkan pemikiran teman-teman, karena praktikal kok ini. Jadi nggak apa-apa bisa teman-teman dijawab. Jadi semampu teman-teman dijawab. Kita lebih menghargai itu. Terus itu nanti waktunya itu bisa seharian ya. Jadi saya tidak membatasi waktu dalam misalnya jam 10 sampai jam 12, 10 pagi sampai jam 12 siang, enggak. Kemungkinan nanti bisa dikumpul maksimal jam 23.59. Jadi dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Begitu teman-teman, ada pertanyaan? Cukup ya. Cukup ya? Kayaknya udah pada lelah ya. Siap. Pak Heru masih di kantor? Iya nih, baru mau balik. Takut nggak ini lagi. Oke. Baik, terima kasih Pak Heru, semuanya. Pak Nanang. Ya, semuanya teman-teman. Ya. Dipelajari tadi apa yang sudah disampaikan, semoga nanti hasilnya baik. Dikerjakan sendiri ya semaksimal mungkin. Kita lebih menghargai itu. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga ilmunya bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.